Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membuat video pembahasan mengenai energi laut. Pada video pembahasan ini, kami akan menjelaskan mengenai apa itu energi laut, apa saja jenis-jenis energi laut, serta apa saja potensi-potensi dari energi laut. Untuk itu, selamat menyaksikan. Energi memiliki peran penting dan tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia. Lebih saat ini, hampir semua aktivitas manusia sangat tergantung pada energi. Berbagai alat pendukung seperti alat penerangan, motor penggerak, peralatan rumah tangga, dan mesin-mesin industri dapat difungsikan jika ada energi. Namun, seperti yang telah diketahui, terdapat dua kelompok besar energi. Dua kelompok tersebut adalah energi terbarukan dan energi yang tersedia terbatas di alam. Energi terbarukan ini salah satunya energi laut. Pertanyaannya, mengapa laut bisa digolongkan ke dalam energi terbarukan? Ya, karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan presentase lautan yang mencapai 70%. Kondisi ini menjadikan Indonesia berpotensi untuk mengembangkan energi dari laut itu. Lantas, apa itu energi laut? Energi laut merupakan energi yang dihasilkan dari samudra dan laut, dan tentu saja merupakan sumber energi hijau terbarukan, karena metode dan teknologi yang digunakan untuk menangkap tenaga, gelombang, dan pasang surut tidak menghasilkan emisi CO2 energi. Adapun jenis-jenis energi laut. Energi laut dibagi menjadi 4 kategori, yaitu energi gelombang laut, energi pasang surut, energi gradien salinitas, dan konvensi energi termal lautan. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat 4 jenis-jenis energi laut yang merupakan sumber daya alam yang dapat diolah oleh manusia untuk dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan. Dan mari akan saya jelaskan jenis-jenis energi laut yang pertama, yaitu energi gelombang laut. Apa itu energi gelombang laut? Energi gelombang laut merupakan sebuah bentuk pemanfaatan sumber energi dari alam, yaitu laut, yang mana energi gelombang laut ini merupakan energi yang berasal dari gerakan gelombang laut yang menuju tepi pantai atau sebuah daratan. Dan gelombang laut ini terjadi akibat dorongan gerakan angin yang timbul karena perbedaan tekanan pada 2 titik yang disebabkan oleh pemanasan udara dan matahari yang berbeda di kedua titik, sehingga ketinggian gelombang laut yang dicapai tidak menentu atau berbeda-beda. Dan ada pun lokasi sama, tetapi puncak ketinggian gelombangnya berbeda jika dihitung dari data jumlah gelombang laut yang diamati pada sebuah selang tertentu. Dan gelombang-gelombang besar di Laut Indonesia ini disebut dengan swell, atau swell ini adalah gelombang yang cukup besar yang terjadi dari hembusan angin yang sangat jauh dan menjalar ke perairan lain sehingga dapat membangkitkan potensi-potensi. Dan gelombang dari swell inilah yang dapat dimanfaatkan di Indonesia. Dan terdapat energi gelombang laut memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sumber energi lain, di antaranya memiliki densitas energi yang besar, penjalaran gelombang sangat konsisten dan kontinu sehingga dapat diprediksi sebelumnya, dan dampak lingkungan yang dihasilkan sangat kecil. Inilah penjelasan dari energi gelombang laut. Berikutnya energi pasang surut laut, juga disebut sebagai energi tindal. Energi pasang surut merupakan energi yang berasal dari pasang surut air dan menjadikannya energi dalam
bentuk lain. Energi pasang surut laut ini diubah menjadi energi listrik atau diubah menjadi bentuk energi lain yang berguna untuk kehidupan manusia. Energi pasang surut air laut merupakan telah dimanfaatkan di Eropa dan pantai timur Amerika Utara. Adapun selanjutnya, faktor-faktor terjadinya pasang surut air laut. Berdasarkan teori kesetimbangan adalah rotasi bumi pada sumbunya dan revolusi bulan, revolusi bumi terhadap matahari. Sedangkan berdasarkan teori dinamis adalah kedalaman dan keluasan perairan, pengaruh rotasi bumi atau gaya Coriolis, dan gesekan dasar. Selain itu, juga terdapat beberapa faktor lokal yang dapat mempengaruhi pasang surut suatu perairan seperti topografi, potensi energi pasang surut, dasar laut, lebar selat, bentuk teluk, dan sebagainya. Sehingga berbagai lokasi memiliki ciri pasang surut yang berlainan. 3. Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) atau biasa disebut dengan energi panas laut adalah metode untuk menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan perbedaan panas antara permukaan dan dasar laut yang menggerakkan fluida seperti amoniak yang dapat digunakan untuk memutar turbin. Perlu kita ketahui bahwasannya kita berbicara mengenai energi laut, yaitu memiliki beberapa jenis, diantaranya salah satunya yaitu energi gradien salinitas. Nah teman-teman, apa itu energi gradienitas? Gradien salinitas merupakan energi yang diambil dari perbedaan antara air asin, laut, dan tawar. Sehingga pertemuan dua air yang berbeda itu bisa dapat menyediakan sumber energi terbarukan, yang dimana mampu mengurangi dampak pada perubahan iklim dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan dapat meningkatkan proses dalam industri desalinasi. Pertemuan air laut dan tawar tersebut dapat dianalisis sebagai mengeksplorasi manfaat pressure retardar osmosis atau PRO sebagai proses bebas emisi karbon untuk mengekstrak dan menerapkan energi baru ini, sehingga teknologi PRO terdiri dari membran semipermeabel yang dimana diduga bisa dapat memisahkan air yang mengalir dengan air garam dan dapat menciptakan tekanan melalui turbin agar menghasilkan energi listrik. Pembangkitan energi listrik berteknologi PRO ini akan digunakan dalam proses desalinasi. Potensi dari jenis-jenis energi laut. Namun dari 4 kategori yang sudah dijelaskan di atas, hanya 2 jenis energi laut yang memiliki potensi yang cukup besar terkait dengan energi laut. Potensi dari energi pasang surut laut. Indonesia diyakini memiliki potensi besar untuk dijadikan sumber energi terbarukan, terutama arus lintas dan juga selat sempit yang ada. Kita perlu mengenal potensi apa saja yang bisa didapatkan dari salah satu jenis energi laut, yakni energi pasang surut. Sebab selat-selat yang sempit itu memiliki arus yang kuat, dari arus kuat itu bisa jadi energi listrik. Potensi listrik yang dimaksudkan ialah pemanfaatan arus dan dinamika pasang surut air laut secara optimal. Potensi energi pasang surut laut dimanfaatkan ke energi listrik, menjadi energi terbarukan yang lebih baik dari sinar surya. Berikutnya yaitu tentang daerah-daerah yang berpotensi memiliki pasang surut cukup bagus. Contoh beberapa selat kecil yang berpotensi yaitu Selat Bali, Selat Bandung, antara Pulau Lombok dan Bali, Selat Lombok dan Selat Alas. Potensi dari energi gelombang air laut. Adapun potensi dari gelombang air laut, gelombang laut dapat digunakan sebagai pemanfaatan dalam hal pembangkitan listrik, transportasi laut, pemanfaatan gelombang laut sebagai pembangkitan listrik dapat digunakan sebagai secara hidrolik
sebagai pembangkitan listrik dapat dibuat serupa bendungan B yang akan memanfaatkan air laut untuk memutar turbin sebagai alat untuk menghasilkan energi listrik. Dan adapun energi kekurangan dalam pembangkitan listrik ini yaitu pembangkitan listrik hanya dapat menghasilkan listrik selama ombak mengalir masuk keluar. Hal ini terjadi dalam kurang lebih 10 jam dalam sehari. Daerah-daerah yang menunjuk potensi gelombang air laut yang cukup bagus. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa energi gelombang di beberapa titik di Indonesia bisa mencapai 70 km di beberapa lokasi pantai Pulau Sumatera bagian selatan dan pantai Pulau Jawa bagian barat juga berpotensi memiliki energi gelombang laut sekitar 40 km.